Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara berkomunikasi secara efektif. Sebelum kita mengetahui cara berkomunikasi secara efektif, kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi adalah sebagai proses interaksi melalui simbol untuk menciptakan dan menguraikan makna. Komunikasi terdiri atas dua macam, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal diwujudkan dengan bercakap-cakap, wawancara, pidato, talk show, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah mengarahkan kepada gerak tubuh atau mimik wajah. Komunikasi bisa diibaratkan sebagai dua mata pisau. Di satu sisi bisa menimbulkan kesalahpahaman, namun bisa juga menyulitkan sebuah permusuhan. Penting bagi kita untuk bisa mengetahui cara berkomunikasi secara efektif, sehingga maksud pesannya tersampaikan dengan baik. Baiklah, berikut adalah bagaimana cara untuk berkomunikasi secara efektif, yaitu 1. Memahami sudut pandang orang lain. Komunikasi yang efektif merupakan sebuah proses interaksi untuk memperoleh sebuah pemahaman bersama. Memahami sudut pandang orang lain membuat kita meluaskan cakrawala mengenai topik komunikasi yang sedang kita bicarakan. Usaha memahami sudut pandang orang lain bukan semata-mata pertimbangan sendiri dihiraukan, melainkan justru bisa mendapatkan lebih banyak ide dan solusi saat berkomunikasi. Selain itu, lawan bicara kita merasa akan dihargai. Kedua, berempati terhadap lawan bicara. Saat kita menghadirkan empati dalam pembicaraan, maka kita turut menghargai lawan bicara. Kita bisa lebih sadar keadaan diri kita sendiri dan lawan bicara. Pikiran dan perasaan lawan bicara juga kita pertimbangkan. Meskipun pikiran dan perasaan kita bisa berbeda, namun tetap bisa menerima dan menghargai. Kata-kata yang ingin digunakan juga akan lebih kita pertimbangkan, bukan hanya sekedar maksud pesan yang ingin disampaikan, namun efek terhadap lawan bicara. Terlebih lagi, kita juga ingin mengubah kondisi yang nyaman untuk berkomunikasi. Selain pesan kita tersampaikan dengan baik. Active listening. Mendengarkan sesama. Pentingnya dengan kita berbicara. Mendengarkan secara aktif berarti kita sadar dan hadir sepenuhnya pada saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Pikiran tidak melayang jauh ke masa lalu maupun masa depan. Selain itu, kita mendengarkan tanpa ada penghakiman. Kita tidak terjebak dalam pemikiran saran yang bagus untuk lawan bicara, melainkan menyadari situasi kita saat berkomunikasi. Selain itu, kita bisa menanyakan ulang mengenai pertanyaan lawan bicara. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kita mempunyai keingintahuan yang lebih serta lawan bicara merasa didengarkan. Terlebih lagi, mendengarkan secara aktif membuat kita lebih peka dalam menangkap pesan dan makna di balik komunikasi verbal yang disampaikan. Ketahui lawan bicara. Menyadari orang yang kita ajak berbicara akan menentukan sikap dan perilaku berkomunikasi. Cara berbicara kita berbeda dengan saat mengobrol dengan anak kecil, teman sebaya, maupun orang yang lebih tua. Saat kita sadar lawan bicara kita akan lebih mudah untuk mencari bahan obrolan yang sesuai. Pemilihan bahasa pun akan menyesuaikan dengan konteks lawan bicara. Pada akhirnya, kondisi nyaman saat berkomunikasi akan tercipta dan pesan tersampaikan. 5. Perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bentuk pesan nonverbal. Bahasa tubuh meliputi banyak hal, diantaranya ekspresi muka,
sorot mata, postur tubuh, nada bicara, hingga irama napas. Saat kita memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara, maka banyak informasi yang kita dapat melebihi pesan yang tersampaikan. Mengembangkan kemampuan untuk lebih peka terhadap bahasa tubuh membuat kita lebih memahami lebih dalam lawan bicara, menciptakan kedekatan serta membangun hubungan yang lebih baik. Selanjutnya, relaktif. Merelaksi saat berkomunikasi adalah proses untuk menanyakan kembali dan memparafrase omongan lawan bicara. Dengan begitu, maka lawan bicara akan bisa mendengarkan kembali pemikiran serta perasaan yang tersampaikan. Selain itu, menandakan bahwa kita bisa memahami pengalaman atau topik yang sedang dibicarakan, serta mengidentifikasikan lawan bicara untuk tetap mengobrol. Berkomunikasi merupakan kebutuhan yang esensi bagi manusia. Adanya komunikasi, maka hubungan manusia akan semakin terjalin hingga menciptakan kedekatan. Berkomunikasi yang efektif akan mempercepat penyampaian pesan lebih tepat dan dalam memaknai pesan, serta bisa lebih membuat keadaan nyaman. Unsur-unsur komunikasi. 1. Sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain-lain. Kedua, komunikator. Komunikator adalah setiap orang atau kelompok yang menyampaikan pesan-pesan komunikasi sebagai suatu proses. Komunikasi dapat menjadi komunikan dan sebaliknya. Komunikan dapat menjadi komunikator. Ketiga, pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Inti pesan menjadi pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap atau tingkah laku komunikan. 4. Saluran. Saluran adalah media penyampaian pesan. Media komunikasi dapat berupa media massa, media cetak, radio. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.